sayangku datang. Suamiku yang akan menikah denganku ternyata selingkuh dengan adikku sendiri. Hahaha. Aduh. Tidak baik, ya. Tunggu aku sampai bercerai. Aku pasti akan menikahimu. Eh. Eh. Mau mencoba? Berselingkuh dengan tunangan keponakannya. Itu tidak baik, Nona Fen. Apa yang tidak baik? Dia selingkuh, aku juga selingkuh. Katakan padaku apa yang telah kulakukan, apakah kau senang? Berapa lama aku sudah begini? Sekarang aku tidak akan percaya kepercayaanmu. Tidak pernah menyadari bahwa aku membutuhkan siapa yang kau butuhkan. Aku bilang satu. Hancur, hancur. Siapa yang salah? Kenapa malah tidur? Novel Jin Deya. HMPH. Setelah tidur aku langsung lari. Bagus sekali. Di sini saja. Ya. Pertunangan saja sampai seminimal ini. Wajah keluarga Kim benar-benar dipermalukan olehnya. Bos. Tuan Kim menyuruhmu untuk lebih berhati-hati. Kena keponakan seperti ini. Tidak bisa sedikit pun bersikap tenang. Salah sisi. Ngomong-ngomong, kau benar-benar berniat untuk bertunangan dengan kakakku? Aku juga tidak punya cara. Tapi yang selalu kusuka hanya kamu. Lagi pula sekarang baru bertunangan. Sampai menikah, aku pasti akan menikahimu. Kau harus menepati janjimu ya. Lagi pula sekarang aku. Ham. Kakak. Fanky. Kau ngapain di sini? Kalian berdua yang tak tahu malu ini ada di sini. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Kau mendengar apa saja? Aku tidak mendengar apapun. Tidak benar, barusan aku mendengarmu mengatakan kau hamil. Kau bahkan merekamnya? Ya, kalau tidak, bagaimana jika kalian berdua menuding anak itu kepadaku? Aku jadi ibu tanpa menikah. Fanky, aku menyarankanmu untuk menghapus rekaman itu. Lalu kita berdua sekarang pergi untuk bertunangan. Kalau tidak, keluarga Jin dan keluarga Fan akan berpisah. Tidak perlu, aku rasa ini baik-baik saja. Lagi pula dia yang membantu. Bukan aku yang membantu. Kau? Ah, kau melakukan apa? Novel itu? Keluarga Jin dulunya memang mengajarkanmu seperti itu. Memukuli tunangannya sendiri. Memukuli tunangannya sendiri. Ya, ya. Bukan seperti itu. Xiao Shu, dengarkan. Aku akan menjelaskannya padamu. Xiao Shu, aku bisa membuktikan bahwa kakak perempuannya yang lebih dulu. Kau berhak bicara? Siapa kau sampai berani memanggilku paman? Meskipun paman, kau pantas dipanggil begitu. Bukankah begitu? Pamanku? Tentu saja. Kakak perempuannya pun boleh memanggilku begitu. Mengapa aku tidak boleh memanggilmu begitu? Banyak bicara. Kau ini. Pamanmu, lihatlah Sin Er, dia seorang gadis. Kelakuanmu tidak pantas. Kapan giliranmu untuk mengajariku bekerja? Tidak berani karena apa? Sampai harus berkelahi? Paman, aku tahu tentang ini. Tunggu sebentar, aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Benarkah kau akan bertunangan dengan kakak perempuan? Kakak Fen, jangan berlebihan. Ah. Kau. Tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa.
Sekarang kau bahkan tidak menghiraukan aku lagi, ya? Bukan seperti itu, Paman. Dengarkan aku menjelaskannya. Diam. Pernikahanmu dengan Fenki dibatalkan. Nanti akan kujelaskan pada kakek. Sekarang pergi. Kita pergi. HMPH, tampan. Xiao Shu. Tiba-tiba kau membawaku kembali. Ini tidak tepat, kan? Lalu, apa yang kau lakukan semalam setelah mengatakan itu lalu kabur, itu jadi tepat? Xiao Shu, ucapanmu terlalu mengejutkan. Ada apa? Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab, lalu sebenarnya kau ingin apa? Sudah makan. Jadi pacarku. Ha. Xiao Shu, ini tidak baik. Aku hanya ingin tidur denganmu. Kau terang-terangan merebut kekasih keponakanmu, tidak baik kan? Tapi kalian sudah putus, kan? Lalu, sudahkah kau ceritakan ini pada kakek Jin? Aku. Mulutmu begitu cepat sekali. Hei hei. Kakek. Jiayu, kudengar kau telah membawa pergi istri Jinze. Kakek Jinze, orangnya kau belum mengerti, ya? Sudah dapat ini, masih ingin itu. Membuat gadis itu dijodohkan. Bukankah kau mendorongnya ke jurang? Aku bukannya memaksa Jinze menikah. Kau juga tidak pernah menikah. Kakek ingin sebelum meninggal, memeluk cucunya. Bagaimana kau tahu aku tidak ingin menikah? Kau mau menikah? Aku akan ingat itu ya. Jangan bercanda, jangan bercanda. Sudah diputuskan, itu. Ingat tahun ini kau harus mencarikan untukku seorang cucu perempuan. Sudah, orang tua ini benar-benar licik. Banyak akal, bahkan merekam juga. Sama seperti cucu perempuanmu. Manager, tim kami sekarang sudah memasuki tahap krusial. Anda mengusir kami dari laboratorium sekarang. Bukankah ini tidak tepat? Anda juga tahu tentang tim Sin. Tim mereka telah menciptakan banyak parfum yang sangat diminati. Kalian saling memaklumi saja. Memaklumi. Manager, kami sudah banyak memaklumi. Xiao Fen, apa yang kamu katakan itu salah? Manager, saya bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah kau benar-benar ingin tim kami mengosongkan laboratorium ini? Fenki, jangan tidak tahu diri. Baiklah, saya pergi. Nona, saya berhenti. Bos. Maaf ya, Xiaolin. Bos, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Semua salah perusahaan anjing ini. Perusahaan ini tidak berperi kemanusiaan. Sekarang aku berencana untuk membuka perusahaan sendiri. Kalian mau ikut denganku? Kita pergi bersama. Ke sana. Aroma mawar yang paling laris itu buatan perusahaan ini. Betul, bos. Nanti kau harus. Ya. Ya. Nona Fen. Kebetulan sekali ya. Hai, Om. Bos, ini dia. Dia. Ya. Ayo. Hahaha, benar-benar seperti hantu yang tak mau pergi. Kenapa semua sudah pergi? Aku juga tidak tahu. Aku juga tidak menyangka kau bisa sampai ke sini. Lihat apa yang kau katakan. Kita kemarin saja belum selesai mengobrol. Xiao Shu. Kau datang ke sini hanya untuk mengatakan ini kepadaku? Aku datang karena ada urusan penting. Mawar gurun. Parfum terlaris tahun ini. Aku datang hari ini untuk ini. Paman, bagaimana kalau kau investasiku? Aku pasti akan memberikanmu nilai lebih dari uangmu. Paman, kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Haha. Kalau begitu aku pergi dulu. Dia sangat tulus ya. Aku sangat menyukainya. Jika kau tidak ingin si lemah itu mati, segera kembali padaku. Bai Fen mengalami masalah lagi ya?
Seburu-buru ini, apa yang terjadi? Sansing, siapkan mobil. Aku pergi ke sekolah Fan. Baik, Tuan. Jangan sedih sayang. Nanti kalau dia pulang, aku akan urus dia. Fan Qin berlutut. Kau apakan Bai Fan? Bai Fan. Bai Fan, kau tidak melihat adikmu. Sedih sekali. Sebagai kakak perempuan, aku tidak tahu harus mengkhawatirkan adikku. Hanya memikirkan orang luar. Mama tidak menyalahkan kakak, itu salahku. Hahaha. Naik ranjang suami kakakku sendiri. Bahkan mengandung anak suami kakakku sendiri. Memang seharusnya menyalahkan dia. Apa maksudnya? Apakah yang dia katakan itu benar? Mama, orang yang disukai kakakku sebenarnya adalah aku. Kalau bukan karena kakak kembali. Kakak, aku bukannya bermaksud seperti itu. Aku sangat senang kau kembali. Kalau bukan karena biaya pengobatan Bai Fan, kau kira aku ingin kembali? Fan Qi, bagaimana caramu berbicara? Merebut suami adik perempuanmu sendiri. Tidak tahu berterima kasih. Berani sekali kau berkata seperti itu. Bukankah kau ingin tahu bagaimana keadaan si lemah itu? Akan kuberitahu kau. Dia hampir mati. Apa katamu? Apa katamu? Apakah kau masih manusia? Fan Qi, bagaimana kamu berbicara denganku? Ingat, aku ibumu, kakak. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada ibu? Aduh, kau melakukan apa? Diam. Kalau kau masih bicara, masalahnya tidak akan selesai hanya dengan satu tamparan. Fan Qi. Kau bukannya ingin tahu bagaimana kabar si lemah itu? Aku akan memberitahumu. Karena kau merusak perjodohan kedua keluarga. Si lemah itu sudah diusir dari rumah sakit. Apa? Kalian ini memang sekumpulan binatang. Kau lihat saja. Kan sudah kukatakan, jangan terima dia kembali. Jangan bawa dia pulang. Kau memang tidak mau mendengarkan. Sekarang sudah begini. Bahkan berani memukul orang. Diamlah kau. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Bagaimana dengan pertunangan dengan keluarga Jin saat ini? Ayah, jangan khawatir. Sekarang aku mengandung anak kakak Z. Keluarga Jin tidak akan membiarkan garis keturunannya bocor keluar. Benar, dan juga anak itu. Aduh, kau benar-benar putri baik ayah, ya, bintang keberuntungan keluarga Fan kita. Bos, sepertinya ada orang pingsan di depan. Bagaimana keadaannya? Bos, sepertinya dia sudah pingsan cukup lama. Entah dia dibuang di sini. Atau pingsan sendiri. Untungnya kamu bertemu dengan temanmu versi 5.0. Pindahkan dia ke pinggir jalan. Bisa dibilang kita sudah berbuat sebaik mungkin. Bos, kau tidak mengurusnya? Ini untukmu. Terima kasih, kakak. Lupakan saja. Kau antar dia ke rumah sakit. Aku akan mengemudi sendiri ke Fan Jiao. Hei, bos, sepertinya kau tidak tahu jalannya. Hahaha. Tuan Jin, apakah Anda datang karena Sin Er sedang menunggumu di dalam. Siapa Sin Er? Saya datang untuk menemui Fan Qi. Tuan Jin mencari Fan Qi untuk apa? Pernikahan kedua keluarga hancur karena Niu. Jangan bilang Tuan Jin datang untuk meminta pertanggungjawabannya, tidak boleh membiarkannya menyeret keluarga Fan. Direktur Qin, Fan Qi sudah saya usir dari keluarga Fan. Perbuatannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Fan Qi telah diusir oleh kalian dari keluarga Fan? Ya, benar. Maka saya rasa kerjasama antara Kim dan Fan tidak perlu dilanjutkan lagi. Hei, Direktur Kim. Direktur Kim, Direktur Kim. Dengarkan saya, Tuan Jin, Tuan Jin. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Dengan kondisi sebaik ini saja tidak bisa membunuhnya. Benar-benar tidak berguna.
Terlihatnya keluarga Fan belum sepenuhnya kejam. Anak haram. Anak haram. Anak haram. Anak haram. Anak haram. Kalau begitu, aku akan memberitahu ibu kepala rumah sakit. HMPH, tunggu saja. Kita pergi. Kiki, jangan takut. Aku akan melindungimu. Jika kau menginginkan biaya pengobatan, patuhi saja dan menikahlah denganku. Bye Fan. Dulu selalu kau yang melindungiku. Mulai sekarang aku pasti akan menjadi kuat. Untuk melindungimu. Dan melindungi diriku sendiri. Tidak akan membiarkan siapapun lagi membuliku. Kau berani menipuku? Apa yang kau lakukan? Dia putri kandungmu. Seandainya dia bukan putriku, sudah lama ku bunuh dia. Bukankah kau bilang kau mengandung anak Jinze? Mengapa keluarga Jin kembali memintaku untuk membatalkan kontrak? Kau tahu berapa banyak kerugian perusahaan kita? Ayah, aku memang mengandung anak kakak Z. Kakak. Pasti kakakku telah mengatakan sesuatu pada Tuan Jin. Karena itu dia memutuskan untuk membatalkan kontrak dengan kita. Ayah, jangan khawatir. Sebulan lagi adalah kompetisi pembuatan parfum di grup. Saat itu aku akan mendapatkan penghargaan yang bagus. Ditambah lagi aku sedang mengandung anak. Kakak Z. Nanti kakek Jin tidak akan menolak lagi hubungan aku dan kakak Z seperti sebelumnya. Haha, inilah putri ayah yang baik. Tadi kesakitan, ya? Ayah juga gegabah sebentar tadi. Permisi, boleh saya lihat undangannya? Kakak, kenapa kau datang? Ada apa? Memangnya aku tidak boleh datang? Ini kan kompetisi pembuatan parfum yang diadakan oleh grup Kim. Hanya ahli parfum yang pernah meracik parfum kelas atas yang bisa ikut serta. Kau datang untuk apa? Jangan bilang kau mendengar kabar tentang kakak Z dari suatu tempat. Dan datang khusus untuk mencari kakak Z? Fanky, bukankah kau sangat percaya diri? Ternyata kau juga seperti ini. Bagaimana kalau begini? Ceritakan padaku 2 kalimat yang menyenangkan. Aku akan membawamu masuk karena Siner. Maka aku akan membawamu masuk. Haha, King J. Aku juga tidak menyangka. Kau memang jelek, tapi pikiranmu sangat indah. Kau ini, tidak punya undangan, masih berdiri di sini ngapain? Cepat, usir dia. Tolong tunggu sebentar. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Bagaimana mungkin kau punya undangan? Aku mengerti. Jangan bilang kau membuat undangan palsu. Hahaha. Kakak, siapa yang tidak tahu itu? Undangan untuk kontes pembuatan parfum setiap tahun selalu berwarna merah. Meskipun kau ingin memalsukannya, setidaknya gunakan kertas berwarna merah. Masih menunggu apa lagi? Silakan pergi. Tidak menyangka, ya, sebagai orang keluarga Jin. Bahkan undangan juri pun tidak tahu. Apa yang kalian lakukan? Tuan Jin. Begitulah cara keluarga Jin mendidikmu. Tuan Jin, ini perintah Tuan Muda Z. Xiao Shuo dan Fanky tidak punya undangan. Aku menyuruh mereka pergi. Salahkah? Siapa bilang dia tidak punya undangan? Undangannya berwarna merah. Dia malah mengeluarkan undangan biru. Sudahlah, kejadian sudah terjadi. Kau masih akan membelanya? HMPH. Untungnya King Z masih selingkuh di pesta pertunanganmu. Bersama orang seceroboh dirimu. Aku takut menurunkan IQ-ku. Undangan untuk peserta dan penonton. Memang berwarna merah. Tapi ada pengecualian lain, juri. Juri. Bagaimana mungkin? Anak haram dari panti asuhan seperti dia. Bagaimana bisa menjadi juri? Ulangi lagi. Siswa Nona Aril, ahli parfum ternama di dunia. Pembuat parfum, Duai, parfum yang pernah sangat populer. Dia tidak pantas. Siapa yang pantas? Kamu yang pantas, HMPH. Aku benar-benar harus berterima kasih atas kebutaanmu saat itu, keponakanku yang bodoh. Kak Z.
Berlagak murahan lagi. Kamu lagi, kau merusak rencana bagusku. Kau tunggu saja. Tadi Xiao Shu. Terima kasih ya. Tidak apa-apa, melindungi istriku adalah kewajibanku. Kau belum menyerah untuk merebut istri orangnya? Hei, bagaimana bisa disebut merebut istri orang? Ini menyelamatkanmu dari penderitaan. Ini perbuatan baik. Lalu. Halo. Nona King hilang begitu lama. Akhirnya kami menemukannya. Di mana? Di pinggiran timur. Pinggiran timur mana? Baik, aku mengerti. Hei, akhirnya kita menemukannya. Di mana? Di pinggiran timur. Pinggiran timur mana? Baik, aku mengerti. Hei, Kiki. Ada sesuatu yang sangat penting sekarang. Dan aku harus pergi sendiri. Oh. Ada apa yang begitu terburu-buru? Ah, sudahlah. Jangan dipikirkan. Yang terpenting sekarang adalah pertandingan. Meskipun kompetisi pembuatan parfum kali ini dibiayai oleh keluarga Jin, tapi Tuan tidak perlu datang sendiri. Kehadiran Tuan Muda Jin sudah cukup. Kau pikir aku datang untuk menonton pertandingan? Bukankah begitu? Aku datang untuk melihat cucu menantuku. Oh. Aduh aduh aduh. Kau, kakek tua, tidak punya mata. Ya kau, Anda tidak apa-apa? Ah. Bukannya begitu cara kamu berbicara. Kau tahu dia siapa? Ah. Bukankah dia hanya seorang lelaki tua yang sudah meninggal? Kau berteriak-teriak apa sih? Kau. Kukira siapa yang sedang berteriak-teriak. Ternyata adikku yang suka tidur di tempat tidurku lagi. Hanki, kenapa kau selalu ada di mana-mana? Jadi dia adalah istri Fen? Kalau begitu, dia adalah cucu menantuku. Cucunya punya selera yang bagus sekali. Sepertiku, aku mendengarnya. Tidak perlu berteriak begitu keras, HMPH. Jangan-jangan kau datang untuk membela lelaki tua yang menyebalkan ini? Fen Yixin dihormati. Dua kata ini kau tak akan pernah bisa pelajari, kan? Hormatilah seorang lelaki liar yang berasal dari panti asuhan. Seorang lelaki tua yang menjengkelkan. Apa hak kalian menyuruhku menghormatinya? Kau sangat ingin membelanya. Jangan-jangan kau menyukainya? Fenki, berani sekali kau memukulku. Mulutmu yang busuk itu kalau tidak mau lagi. Aku bisa membantumu menyumbangkannya. Berisik sekali. Seperti apa sih ini? Kak Z, lihat, dia memukulku. Sialan. Kau, HMPH. Kakek buyut, bagaimana kau bisa ada di sini? Kau masih ingat bahwa aku adalah kakek buyutmu? Kukira kau sudah menganggapku mati. Kakek buyut, jangan bicara seperti itu. Semua salah orang itu. Aduh. Tidak boleh, jika aku kembali dibenci oleh kakak Z. Aku tidak akan pernah bisa menikah ke keluarga Qin seumur hidupku. Aduh. Sayang, perutku sangat sakit. Cepat, panggil seseorang untuk membawa ke rumah sakit. Diamlah kau. Kenapa kau menyamar menjadi adikku? Aku benar-benar adikmu. Adik. Adik perempuan saya punya tanda lahir kupu-kupu di punggungnya. Kamu punya? Tuan Jin. Saya salah, tolong maafkan saya juga terpaksa. Tuan Jin, saya salah, tolong maafkan saya juga terpaksa. Karena sudah salah, maka harus ada kesadaran telah melakukan kesalahan. Menurutku, keluarga Chen juga tidak perlu ada lagi. Zixing menggores wajahnya hingga rusak. Lalu membuangnya kembali ke keluarga Chen. Sekalian memberitahu orang-orang dari keluarga lain. Jika ada lagi yang berani menyamar sebagai adikku, inilah akibatnya. Tuan Jin, aku benar-benar tahu kesalahanku. Kumohon ampuni Chen Jiang. Kumohon. Tuan Jin. Emas umum, emas jenderal. Ahai. Jin Jiaoyu. Saya mengutuk Anda bahwa Anda tidak akan pernah menemukan saudara kandung Anda dalam hidup Anda. Saya mengutuk ibu kandung Anda untuk mati untuk Anda.
memberi makan Teh Enjin. Kakek dan Nona Fen sudah pergi ke rumah sakit. Pasien mengalami fluktuasi emosi yang besar. Perut mengalami benturan. Bayinya tidak dapat diselamatkan. Anak ZGG. Anak kita sudah tiada. Istirahatlah dengan baik. Jangan bicara lagi. Ini bayi pertama kita. ZGG. Apa kau tidak akan menikahiku lagi karena bayi kita sudah tiada? Tentu saja tidak. Sinar, aku mencintaimu. Tidak boleh. Aku sama sekali tidak setuju dia masuk ke pintu gerbang keluarga Jin. Kakek buyut, lihatlah, Sinar sudah seperti ini. Kau masih menyulitkannya? Apakah kau tega terhadap anak dalam kandungannya? Kau. Tuan tua, jangan marah. Kingze, menurutku yang tidak berhati nurani adalah kau. Bagaimana anak dalam kandungan Fen Yixin meninggal, kita semua tahu. Seandainya bukan karena kau memukulnya, anaknya bisa tidak ada. Fen Qi, urusan keluarga Jin ada hubungannya apa denganmu? Urusan keluarga Jin ada hubungannya apa denganmu? Fen Qi adalah pacarku. Kau bilang ada hubungannya atau tidak? Xiao Shu. Bagaimana aku bisa tidak tahu? Kapan aku menjadi pacarmu? Beri aku sedikit muka. Godai sedikit. Jiayu anak muda ini hebat juga. Secepat ini sudah mendapatkan cucu perempuan saya. Xiao Shu, Fen Qi adalah tunangan saya. Kau berbicara seperti itu tidak pantas, kan? Jinze, kau menjijikan sekali. Baru saja bilang mau pergi ke Fen Yixing. Sekarang dia bilang itu tunanganku. Wajahmu sangat besar. Kaze, tadi kamu bilang apa? Tadi itu semua hanya omong kosong. Kau tahu, Paman Jin sebagai orang yang lebih tua harus menegurmu sedikit. Karena pertunanganmu dengan Fen King sudah dibatalkan, maka belajarlah untuk melepaskan. Jangan berteriak-teriak terus-menerus, melompat-lompat, seperti anjing gila. Kehormatan keluarga Jin masih harus dijaga. Itu adik ipar. HMPH. Pergi. Qin Jiayu yang terkutuk. Tidak hanya berteriak di Jinsi. Kau masih merebut istriku. Tunggu saja, cepat atau lambat kau akan membayarnya. Aduh. Teruskan. Aku, tuan tua. Aku tiba-tiba ingat ada urusan. Jadi aku pergi dulu ya. Kalian ngobrol saja dulu ya. Dadah. Bagaimana? Dulu penglihatanku sangat bagus, ya? Kakek? Sebelumnya kakek belum pernah bertemu dengannya. Bukankah kakek tidak menyukai Nona Fen Jial? Gadis lain dari keluarga Fen, hanya melihat fotonya saja sudah tidak cocok. Bagaimana? Ramalanku terbukti, kan? Bagus sekali. Penglihatan kakek memang yang terbaik. Cucumu ini mewarisi penglihatan yang bagus dari kakek. Bukankah ini berarti sudah menyukainya? Cucu menantuku hanya boleh dia. Orang lain tidak boleh. Tenang saja, jika diganti dengan orang lain, apakah dia pantas untukku? Baiklah. Kalau begitu, bagus. Ayo, kakek, pelan-pelan. Mengapa? Alas Miss Fen. Miss Fen. Ayolah, Nona Fen. Miss Fen. Nona Fen, kami mendengar bahwa kau tidak puas karena adikmu merebut tunanganmu, sehingga menyebabkan dia keguguran. Nona Fen, kami mendengar bahwa kau, untuk mengikuti kontes pembuatan parfum yang diselenggarakan oleh pengawas, mendekat kepada seorang pria yang lebih tua dari ayahmu. Benarkah itu, Nona Fen? Untuk pertanyaan-pertanyaan di atas, bisakah kau menjelaskannya lebih detail? Ceritakan sedikit. Diam. Saya jawab, boleh kan? Seseorang yang diam-diam melakukan hal-hal curang di belakang. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Jika kalian tidak ingin rekaman ini tersebar, aku menyarankan kalian untuk bersikap baik. Bukankah kalian ingin tahu banyak pertanyaan? Sekarang aku akan menjelaskannya kepada kalian. Siapa yang melakukannya? Dia yang tahu. Mantan tunanganku. Aku menyarankanmu untuk segera mengaku. Kedua, bagaimana aku bisa ikut kompetisi pembuatan parfum? Sebagai murid dari Guru Ariel,
Bagaimana aku bisa ikut? Tidak perlu dijelaskan lagi kan? Sudah selesai, sampai jumpa. Nona Fen. Bos. Nona Fen sedang trending. Bos. Ya, Nona Fen sedang trending. Bos. Istrimu benar-benar hebat. Hei, pergilah dan raih trending topik ini lagi. Baik, bos. Keren sekali. Orang yang diam-diam melakukan hal curang itu. Jika kau tidak ingin rekamannya tersebar, kusarankan kau berlaku baik. Tenang saja, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Sing Er. Ada apa denganmu? Ibu, semua ini gara-gara Fenki. Dia iri karena aku mengandung anak kakak Z. Jadi dia sengaja menjebakku sampai keguguran. Fenki perempuan jalang itu. Sing Er, tenanglah. Ibu tidak akan membiarkan perempuan jalang itu lolos. Terima kasih, Ibu. Fenki. Kali ini kau jangan menyusahkan aku sendiri. Bahkan orang tua kandung pun jijik. Padamu, apa kau pantas meminta netizen mempercayaimu? Tempat ini salah. Seharusnya begini. Lalu ketua. Ada seorang wanita di luar yang mengaku sebagai ibumu ingin bertemu denganmu. Baiklah, aku mengerti, terima kasih. Ternyata dia orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, aku tidak menyangka Fenki seperti itu. Fenki ini benar-benar tidak tahu diuntung. Fenki, kalau berani, keluar kau. Kau sudah cukup menyakitiku. Fenki, kau. Nyonya Fen, aku tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Kurasa kau salah tempat, memangnya. Fenki, kau ini anak durhaka. Kau membuat adikmu keguguran. Kau membuat ayahmu mengalami kerugian finansial. Kau berani bilang itu tidak ada hubungannya denganmu? Seandainya aku mencekikmu sejak lahir. Mana mungkin ada anak yang setega ini menyakiti keluarganya sendiri. Ibu ini memang cukup malang. Sampai dianiaya putrinya sendiri seperti ini, HMPH. Aduh. Kok sepertinya aku pernah melihatnya ya? Bukankah ini yang sedang trending nomor 1? Bukankah ini dia? Benar juga ya, yang kau katakan. Tapi, kan tidak semua yang dikatakan internet itu benar. Bagaimana ini? Fenki, kau takut? Ya, kalau takut, cepatlah berlutut di depanku. Minta maaf kepada adikmu. Aku akan merekam video ini. Dengan ini masalah selesai. Nyonya Fen, kupikir kau belum melihat jati diri putri kesayanganmu yang sebenarnya. Kau sangat menyayanginya. Dia menganggapmu apa? Hanya sebagai alat yang bisa dimanfaatkan seenaknya saja. Tidak mungkin, kau hanya iri. Apa katanya? Yang dia katakan itu benar. 20 tahun yang lalu, karena kau mengandung anak kedua. Kau mempercayai kata-kata penipu. Hanya karena Fenkin pendiam, kau membuangnya ke panti asuhan. Sejak saat itu, kau mengabaikannya. Namun, kau tak pernah menyangka bahwa janin yang kau kandung saat itu adalah bayi yang sudah meninggal. Kau pingsan saat melahirkan. Suamimu juga tidak ada. Pembantu rumahmu mengganti bayi yang meninggal itu dengan anaknya sendiri. Cepat. Jangan bergerak. Ibu. Coba tebak, putri kesayanganmu yang selalu kau lindungi itu. Tentang hal ini, sebenarnya kau tahu atau tidak? Mama, aku tidak suka dia. Kau suruh dia pergi, ya? Dia sudah bekerja di rumah kita selama lebih dari 20 tahun. Kenapa kau tidak suka dia? Aku tidak peduli. Suruh dia pergi. Baiklah, akan kusuruh dia pergi. Terima kasih ibu. Saya tahu ibu saya adalah yang terbaik untuk saya. Jangan muncul di depan saya sekarang. Sing Er, bagaimana Anda bisa memperlakukan saya seperti ini? Sing Er. Ibu ingin tinggal di rumah kami dan tidak pergi. Jadi saya. Apakah kamu tidak mendengarnya? Cepat pergi. Tidak apa-apa. Perempuan jalang ini berani menipu aku. Fenki. Anakku sayang. Ini salah mama. Maafkan mama, ya, Nyonya.
Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kau lupa? Aku ibumu. Aku ditipu oleh wanita jalang itu. Aku tidak mungkin melakukan itu padamu. Anakku sayang. Pulanglah bersama ibu. Jangan terus-menerus mengganggu. Aku akan menganggap aku tidak pernah memiliki ibu sepertimu. Aku ditipu. Kalau harus menyalahkan seseorang, salahkan wanita jalang itu. Wanita jalang itulah yang menghancurkanku. Pihak Prancis memberi batas waktu 10 menit untukmu membawa istrimu pergi. Jika tidak, keluarga Fan akan hancur. Anakku, pulanglah bersamaku. Lepaskan dia. Aduh, Tuan Jin, cepat bawa orang gila ini pergi. Ai. Tomat, ayo pergi. Masih belum cukup memalukan, ya? Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jin Jiayu, ternyata inilah kelemahanmu. Kau telah merusak wajahku. Dan menghancurkan keluarga Chen. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Xiao Shu, terima kasih banyak hari ini. Mencari informasi yang sudah lama sekali itu. Pasti membutuhkan banyak usaha, kan? Tidak apa-apa. Aku awalnya masih ragu, apakah aku bukan anak keluarga Fan. Tapi aku tak menyangka ternyata bukan Fan Yixing. Jangan terlalu banyak berpikir. Kalau kau sedih, bahuku bisa kau sandari sebentar. Tidak perlu, aku sudah terbiasa. Tidak apa-apa. Sekarang aku. Ada Bai Fan, ada Guru Aril, dan ini. Hu. Kakak, ada apa denganmu? Aku kehilangan adikku. Ibu sangat marah. Jangan menangis, ini untukmu. Ibu kepala rumah sakit bilang kalau sudah makan permen, kau tidak akan menangis lagi. Kau harus menemukan adikmu. Kau harus tumbuh menjadi orang baik. Benar saja kau. Gadis permen dari dulu. Jadi sekarang aku punya orang yang mencintaiku. Ada cintaku. Juga ada beberapa hal manis. Jadi aku tidak sedih. Xiao Shu, kau menatapku seperti itu untuk apa? Apakah ada sesuatu di wajahku? Guci Sos, ini tiba-tiba sekali. Aku tidak bisa memahami. Siapa yang tidak? Bu, ada yang mengirim foto. Katanya tuan muda sudah menjalin hubungan di dalam negeri. Dan pasangannya adalah Jinze, tunangan tuan muda. Menjalin hubungan. Apa muka yang dia punya untuk menjalin hubungan? Benar-benar anak durhaka yang tak bisa diajari. Bahkan berani merebut pasangan keponakannya sendiri. Segera pesan tiket pesawat untukku kembali ke negara besok malam. Baik, Nyonya. Jin Jia Yu. Kau telah kehilangan Fei-Feiku. Dengan apa kau pantas mendapatkan kebahagiaan? Aku ingin kau hidup dalam penyesalan seumur hidupmu. Bos. Penjualan parfum musim ini hampir 2 kali lipat dibandingkan musim lalu. Terima kasih atas bantuan Anda. Para juri dan Nona Aril. Berkat status kami sebagai mahasiswa, kami berhasil mencapai titik ini. Mereka sangat percaya kepada kami. Tapi itu masih belum cukup. Untuk mengembangkan perusahaan ini, kami membutuhkan lebih banyak dana. Hanya dengan pengawasan saja tidak cukup. Aku ingat lusa ada pesta bisnis di Hotel Shenghua. Ini kesempatan kita. Pesta itu dihadiri oleh para tokoh penting Jiangzhou. Ku dengar orang biasa saja tidak bisa masuk. Bos, bagaimana kau bisa mendapatkan undangannya? Jangan-jangan Nona Aril yang memberikannya kepada Anda? Kerja yang bagus. Jangan bergosip. Oh ya. Beberapa hari lagi ada acara makan malam bisnis di Hotel Shenghua. Bagaimana kalau kau menjadi pendampingku dan datang bersamaku saat itu? Aku akan pertimbangkan.
Maka Nyonya harus benar-benar mempertimbangkannya. Lagi pula kita berdua sudah saling bertemu orang tua. Fan Qian. Jangan pikirkan itu. Jangan pikirkan itu. Jangan pikirkan itu. Bos, bagaimana pikiran Bapak hari ini? Datang ke perusahaan Nona Fan? Dia mengundang saya kemarin. Dia menyukaiku. Dia juga merindukanku. Wah, bagaimana? Tampan, bukan? Tampan sekali. Berselera sekali. King. Kau datang kemari. Bukankah kau kemarin sudah berjanji akan menjadi pendampingku? Ayo, kubawa kau membeli gaun. Kapan aku pernah berjanji akan menjadi pendampingmu? Aku akan pertimbangkan dulu. Kau curang, ya? Malunya. Jangan bercanda. Aduh, ada apa? Kamu sudah setuju jadi pendampingku. Cepatlah. Kalau begitu, gaunnya jangan sampai aku yang membayar. Nanti saja, ya. Ah, dia melihat kita. Tuan Nyonya, ada yang ingin dibeli? Keluarkan semua pakaian model terbaik yang kalian punya. Tidak perlu, Om. Beli satu saja sudah cukup, tidak perlu repot-repot. Bagaimana bisa begitu? Kau adalah teman kencanku. Tentu saja yang terbaik, ayo pergi. Baiklah, Tuan dan Nyonya. Mohon tunggu sebentar. Ah. Aku ada telepon kantor. Kau pergi saja dulu. Kakak. Kamu ada di sini? Ini toko pakaian kelas atas, loh. Hanya orang yang hartanya mencapai ratusan juta yang bisa masuk ke sini. Kakak, jangan-jangan kamu menyelinap masuk, ya? Adikku sayang, kamu masih sempat mengurusiku. Lebih baik urusi saja urusanmu sendiri. Bagaimana kabarmu di keluarga Fan akhir-akhir ini? Fan King, kau wanita jalang. Ternyata kau terlibat dalam pengusiranku dari keluarga Fan. Kakak, apa yang kau katakan? Apakah kau dan ibu telah mengatakan sesuatu, sehingga ibu mengusirku dari rumah? Kakak, kenapa kau melakukan ini? Di mana salahku padamu? Kata-katamu itu, seolah-olah kau berbuat baik padaku. Bodoh sekali. Kata-katamu itu, seolah-olah kau sudah berbuat baik padaku. Fanky, kau sudah cukup membuat 11 ser menderita, bukan? Nona, ini adalah model terbaru toko kami. Baiklah, aku lihat dulu. Apa? Bukankah kau bilang kalau model terbaru tidak bisa kau keluarkan? Secara teori memang begitu. Tapi tadi Bapak itu. Yang beliau keluarkan adalah kartu pelanggan VIP toko kita. Bapak Black Card. Fanky, selain menggoda pamanku di belakangku, kamu juga menggoda pria lain, HMPH. Dulu aku tidak pernah menyadari kalau kamu pandai sekali merayu orang. Jinze, jika kepalamu tidak baik, segera pergi ke rumah sakit dan periksa bagian neurologi. Kakak. Bagaimana kau bisa berkata seperti itu kepada kakak Z? Diam. Kalau aku masih mendengar ocehanmu, aku akan merobek mulutmu. Fan Kixin hanya membela aku. Kau sudah berani mengintimidasinya? Sekarang juga, minta maaf kepada Sing Erku. Minta maaf? Meminta maaf untuk apa? SSST. Kalau tidak, aku juga akan meminta maaf. Kalau tidak, aku juga akan meminta maaf. Xiaoshu, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu tidak suka berbelanja di mall? Apa masalahnya aku menemani Xiaoshen berbelanja di mall? Tidak masalah, kalau begitu baguslah. Tapi barusan aku mendengar seseorang mengatakan akan meminta maaf. Kami minta maaf. Kami minta maaf. Maaf. Suara Anda terlalu pelan, tidak terdengar. Maaf. Lalu kamu? Maaf. Jujurlah.
maaf saja tidak cukup. Maaf. Apakah kau bisa memaafkanku? Lumayan. Kalian berdua kenapa belum pergi? HMPH. Sudahlah, jangan terpengaruh oleh dua sampah itu. Ganti baju, ya. Ham. Ah, cantik sekali. Aku sangat suka. Hahaha. Tuan Yang, sudah lama tidak bertemu ya? Keling. Minum dulu. Sudah lama tidak bertemu ya? Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Aduh, Tuan Jin. Sudah lama tidak bertemu. Zhang Tian, Ketua Dewan Direksi Hengwen Group. Haha, iya, Tuan Jin. Eh. Hahaha. Ah, halo. Tuan Jin. Apa maksudmu? Lagi pula aku ini orang tuamu. Kenapa kau suruh benda ini jabat tangan denganku? Kau tadi bilang apa? Kau di sini. Aduh. 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 Pergi. Aduh. Aku umumkan secara resmi kepada kalian. Dia adalah tunanganku satu-satunya yang kupastikan hari ini. Fan Qi. Dia adalah satu-satunya tunanganku saat ini. Fan Qi. Baiklah. Selamat siang, Nona Fan. Saya Liang Chen, Ketua Dewan Direksi Yuan Heng. Ah, halo. Senang bertemu denganmu. Semua ini awalnya adalah milikku. Kau membuatku diusir keluarga Fan. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Nona Fan, salam kenal. Saya adalah Ketua Dewan Direksi Grup Asus. Nona Fan, salam kenal, saya. Baiklah, kalian lanjutkan pekerjaan kalian. Baik. HMPH. Xiao Shu. Kapan aku berubah dari teman perempuan menjadi tunanganmu? Bagaimana aku bisa tidak tahu tentang ini? Hanya dengan begini mereka akan lebih menghargai kamu, mengerti? Aku tahu kau ingin mereka mengakui aku. Tapi aku percaya jika aku berusaha sendiri, mereka juga akan menghargainya. Lagi pula, kesempatan itu diberikan kepada orang yang sudah mempersiapkan diri. Tapi jika kabar tentang tunangan ini tersebar, itu akan berdampak buruk padamu. Khawatir padaku. Tuan Jin, ada tamu di lantai atas. Silakan ke atas. Tuan Jin, ada tamu di lantai atas. Silakan pergi ke sana. Siapa yang punya pengaruh sebesar itu? Sampai-sampai saya harus pergi sendiri. Tuan Jin, saya hanya menyampaikan pesan. Tapi tamu itu berkata bahwa namanya Fang. Paman muda. Bagaimana kalau kau naik dulu untuk melihatnya? Baik. Xin Fang. Apakah dia penyebab Xiao Shu begitu terburu-buru pergi waktu itu? Nona, ini yang Tuan Jin suruh kami antar. Baik, terima kasih. Panas sekali. Fanky tidak menyangka, kan? Ada juga harinya seperti ini. Kau menaruh obat di minuman ini? Ya. Aku yang melakukannya. Lalu bagaimana? Fenji ya, akhirnya kau jatuh ke tanganku. Mau apa kau? Mau apa? Tentu saja aku akan mengantarmu ke tempat tidur Tuan Zhang. Nanti kita lihat apakah Xiao Shu masih menginginkanmu. Diamlah dan tunggu perintahku.
Halo, Tuan Zhang. Nanti malam pukul 10 di kamar 10. Ya, nanti aku sudah menyiapkan kejutan kecil untukmu. Ah. Lebih baik kejutan ini kau yang berikan sendiri saja. Yixing. Ah. 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 Ah, aku tidak tahan lagi. Gigi kecilku tak tahan lagi. Novel tidak bagus, kau cari novel lain saja. Ibu, kau berani merebut calon istri keponakanmu? Bagaimana aku bisa melahirkan anak sepertimu? Aku juga ingin tahu bagaimana aku bisa memiliki ibu sepertimu. Tuan Muda Kim, Nona Yu. Nona Fen menghilang? Hanya sekadar simpanan. Apakah pantas kau begitu khawatir? Memang tidak pantas dipertontonkan. Nyonya Fang, harap perhatikan ucapanmu. Kau membuat Xia Yao tak mampu menahan diri. Tidak boleh. Cantik. Karena aku sudah bertemu denganmu, maka aku akan menikmati momen ini sepenuhnya. Kau tidak takut Tuan Jin akan membalas dendam padamu karena melakukan ini? CK. Nona Xin sudah memberitahuku. Kau hanyalah mainan saja. Kau bahkan menganggap dirimu sebagai Nyonya Jin. Meskipun aku tidur denganmu, Nona Xin pasti akan melindungiku juga. Aduh. Karena aku tidak bisa melawan, maka aku menyerah saja. Aku datang kamu. Kau wanita jalang. Wanita jalang, cepat tendang aku. Aku menangkap kalian. Akan kucabik kulitmu. Aduh. Kau tidak apa-apa? Paman Xiao, tolong aku. Tangkap dia. Baik. Kau tidak apa-apa? Paman Xiao, tolong aku. Tangkap dia untukku. Ya. Sayang sekali. Membuangnya. Hentikan TN dan selamatkan hidup Anda. Inilah yang diminta wanita baru untuk saya lakukan. TN Jin, tolong biarkan saya pergi kali ini. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Itu bos. Tidak ada orang lain. Paman, aku dibius. Aku kepanasan. Aku sangat tidak nyaman. Kepanasan. Fen Kie, kau sudah sadar sekarang? Xiao Shu. Aku benar-benar kepanasan. Baiklah, sekarang aku akan segera mendinginkanmu. Ah. Aku dikirimi obat. Aku sangat kepanasan. Sunyi sekali. Baiklah, sekarang aku akan segera mendinginkanmu. Ah, memalukan sekali. Sudah bangun? Ah. Xiao Shu. Aku kemarin diracun orang. Aku tidak sengaja. Aku tidak ingat apa yang terjadi kemarin. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu mengingat kembali kejadian tadi malam. Halo, bos. Nyonya Jin meminta Anda untuk menghadiri jamuan makan malam nanti malam. Katakan padanya bahwa saya tidak akan pergi. Tuan Jin tua juga akan hadir. Jamuan makan malam. Saya akan pergi. Baik. Halo, bos. Ketua Dewan Direksi Yuan Heng Group memutuskan untuk berinvestasi. Kami mengundang Bapak untuk berdiskusi lebih lanjut di Xiao Ju King Feng. Baik, saya mengerti. Ya, cukup mendesak. Ya, ya, ya. Bos, ada apa denganmu? Xiao Lin. Segera beritahu Direktur Jing.
Aku diikuti. Ah. Nona 11 memang hebat. Ah, kakakku sayang, kau akhirnya bangun. Phoenixing, mengapa kau melakukan ini? Ah, perempuan jahat. Saat kau merencanakan sesuatu terhadapku, kau seharusnya sudah tahu konsekuensinya. Apa yang kau katakan? Aku sama sekali tidak tahu. Kau memberikan obat terlarang kepadaku di pesta itu. Aku bahkan belum meminta pertanggungjawaban. Kau malah lebih dulu menyuruh orang untuk menculikku, bukan? Lalu kenapa aku menculikmu? Jika bukan karena kamu, aku akan diusir dari keluarga Fan. Jika bukan karena kamu, apakah aku akan dibenci kakak Z? Semua salah orang yang tidak berguna itu. Jika bukan karena dia, kamu sudah mati di rumah sakit. Jika bukan karena dia juga sudah meninggal di rumah sakit. Dan akulah satu-satunya putri keluarga Fan. Hahaha, kejadian terguling di tangga itu memang ada hubungannya dengan dia. Sayang sekali aku masih berada di tangannya. Paman muda belum datang. Aku tidak boleh gegabah. Phoenixing, asalkan kau melepaskanku. Aku bisa membantumu kembali ke keluarga Fan. Benarkah? Benar. Kau pikir aku akan mempercayaimu? Kau sendiri bukan orang keluarga Fan. Lalu bagaimana kau bisa membantuku kembali ke keluarga Fan? Jangan bilang kau sedang mengulur waktu. Kuserahkan padamu. Bersenang-senanglah. Hehe. Hei. Ha. Haha. Hahaha kalian jangan mendekat. Aduh. Ah. Jangan sentuh aku. Tolong. Hehahaha jangan sentuh aku. Hahaha. Tolong. Hahaha. Jangan sentuh aku. Tolong. Berhenti. Sialan kau. Aduh aduh aduh. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ah. Yah ah. Paman Kiyu. Kau tidak apa-apa? Tuan Jin? Tuan Jin. Aku tidak sengaja. Kumohon padamu. Demi kakak Z. Tolong luangkan saya kali ini. Beri aku ke samping dan keluar dari penjara dan memohon belas kasihan. Saudari, Anda tidak tahan mati dan menolak untuk menyelamatkan saya. Dua tamparan ini dikembalikan kepada Anda. Adapun apakah Anda mati atau hidup, apa hubungannya dengan saya? Bergerak ke bawah. Ah, Paman, tanganmu berdarah. Tidak apa-apa. Pindahkan ke bawah. Kak Fen, kau akan celaka. Tidak apa-apa. Sudah, Paman. Wah, bungkusannya cukup unik ya. Oh iya, Paman. Terima kasih kali ini. Tapi lain kali, jangan sekali-kali kau melindungi aku lagi ya. Kenapa? Kau ingin menjaga jarak denganku? Tidak. Kau akan terluka juga kalau melindungi aku. Itu juga akan sakit, kan? Kau tahu apa yang kupikirkan saat aku terluka? Memikirkan apa? Aku memikirkan betapa kau takut akan rasa sakit. Untunglah yang terluka bukan dirimu. Bos, masuk. Itu, apa?
Aku tidak melihat apapun. Kalian lanjutkan saja. Lanjutkan. Benar-benar orang tidak bisa dilihat dari penampilannya. Tidak menyangka bos yang kelihatan serius itu ternyata terluka. Masih saja berbuat mesum. Kasihan sekali Nona Fen. Itu. Kalau begitu, lebih baik kita panggil kembali Sekretaris San. Dia sepertinya memiliki sesuatu untuk diceritakan. Kenapa kamu di sini begitu jauh dariku? Tidak apa-apa, tidak penting untuk makan malam. Makan malam, perjamuan Hongmen. Lalu aku akan pergi bersamamu. Saya tidak terlalu lega. Anda sangat mengkhawatirkan saya. Tapi pesta makan malam keluarga Jin agak sulit untuk dihadirinya. Ada satu cara. Cara apa? Kau, sebagai tunanganku, menemani aku ke pesta makan malam itu. Fenki, mulai sekarang kau adalah bagian dari keluarga Jin. Jika nanti ada yang berani mengganggumu, langsung katakan pada Jiayu. Dia tidak membantumu. Kau katakan saja pada kakek. Kakek akan membantumu. Baik, terima kasih kakek. Tapi paman muda. Ayu, dia sangat baik padaku. Tidak pernah menindasku. Ayu, lihatlah istrimu. Aku terus membela kamu. Tapi jika kelak kamu mengecewakannya, aku yang pertama akan menolak. Kakek, tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakannya. Menyetujui apa? Menyetujui. Sebagai ibu dari Jin Jiayu, aku tidak setuju mereka bersama. Kau khawatir aku akan menyakiti Jiayu? Tenang saja, aku tidak akan. Siapa yang peduli dengan anak tak tahu diuntung itu? Aku malah berharap kau menyakitinya. Tapi sebagai mantan tunangan Aze, kau memang cukup mampu. Begitu cepatnya bisa mendapatkan anak tak tahu diuntung itu. Kau sebagai ibu Ayu. Mengapa kau berbicara seperti itu? Siapa yang membiarkan mereka berdua masuk? Tuan Jin mengatakan bahwa dia adalah ibumu. Maka dari itu aku membiarkannya masuk. Kau dipecat. Apa maksudmu? Maksudmu apa? Kau tahu maksudku. Jin Jiayu, apakah ini sikapmu ketika berbicara denganku? Aku, Zhou, tidak perlu marah padanya. Bagaimana jika kesehatanku memburuk karena marah? Tetap saja kau yang berbakti. Ada beberapa orang yang aku ingin mencekiknya sejak lahir. Punyaku, punyaku. Punyaku. Ini milikku. Berani-berani kamu merebut mainan keponakanku. Akan kuhabisi kamu. Ini jelas-jelas kamu yang beli untukku. Itu dulu. 2 harimau itu sedang apa ya? Anda bicara seperti itu tidak benar. Kalau Jin De bisa berbakti, maka babi betina pun bisa naik pohon. Meskipun aku tak menyangka ibu adalah ibu yang terkenal. Aku seharusnya menghormati ibu, tapi hormat itu harus saling menghargai. Karena ibu tidak menganggap Ayu sebagai anak ibu, maka kupikir Ayu juga tidak perlu menghormati ibu. Ibu itu siapa sih? Berani sekali kau bicara padaku seperti itu. Dia tunanganku. Aku tidak setuju. Tidak perlu persetujuanmu. Pernikahan Jiayu, cukup aku, kakek tua ini, yang menyetujuinya. Sedangkan kau, sebagai ibu Jiayu. Sejak putri kecilmu hilang, kau pernah merawat Jiayu sehari pun? Bukankah ini yang pantas dia dapatkan? Fei-Feiku masih kecil sudah hilang karena dia. Bukankah ini yang pantas dia dapatkan? Nyonya Jin, meskipun aku tidak tahu persis apa yang terjadi. Tetapi di hatiku, Ayu bukanlah orang seperti itu. Kau ingin menjadi nyonya keluarga Jin? Tentu saja boleh berbicara seperti itu. Dia adalah anakku. Apa aku tidak tahu dia orang seperti apa? Kurasa kau yang paling tidak tahu. Jiayu, jangan dengarkan omongan tidak beres ibumu. Kau orang seperti apa? Aku membesarkanmu sejak kecil. Apa aku tidak tahu? Kiki, jangan percaya kata-katanya. Baik, kakek, saya mengerti. Halo. Apa katamu? Fei-Fei, sudah ditemukan. Tunggu aku. Sudah ditemukan, kan?
Bagaimana mungkin menemukannya? Jika Nenek Zhou mengetahui kebenaran tentang tulang Vivi, dia pasti akan membuatku sengsara. Ah, Nenek, mari kita pergi bersama, ya? Tidak mungkin. Aku sudah mencari adikku selama bertahun-tahun, tapi tidak menemukannya. Bagaimana mungkin? Begitu ibuku kembali, dia tiba-tiba muncul. Maka saudara perempuan ini berpura-pura. Ah, tidak, tidak. Jangan biarkan aku pergi. Ah kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ah, Fei Fei. Aku adalah Mama. Mama. Apa kau benar-benar mamaku, ibumu, Fei Fei? Jin Jiayu, terima kasih telah memberitahuku rahasia ini. Mulai sekarang aku adalah putri keluarga Jin yang sebenarnya. Hahaha. Hahaha. Hai, cucuku sayang. Rumah kita banyak kamarnya. Hari ini kamu menginap di sini saja ya? Baik, terima kasih kakek. Kalau begitu aku istirahat dulu ya. Baiklah, istirahatlah lebih awal ya. Ah, Kap, kenapa kamu ada di sini? Paman, kenapa kamu ada di sini? Ini kamarku. Kamu datang ke kamarku untuk mandi dan menggoda aku, ya? Bukan. Kakek yang mengaturnya. Beliau juga tidak bilang kalau ini kamarku. Bagaimanapun juga, hanya kakekku yang mengerti aku. Ini kamarmu. Aku akan pindah kamar. Sudah masuk sarang harimau? Masih mau kabur? Ah, haha. Kayu kering bertemu api membara. Sepertinya segera akan menimang cucu. Hahaha. Maaf, Tuan Liang. Kemarin ada halangan. Saya tidak bisa datang. Semoga Anda memakluminya. Nona Fen baik-baik saja. Yang terpenting Nona Fen bisa pulang dengan selamat. Terima kasih atas perhatian Tuan Liang. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bicarakan dulu soal suntikan modal? Silakan duduk. Haha. Nona Fen memang orang pilihan Tuan Jin. Tadinya saya ingin Nona Fen berhutang budi pada saya. Supaya nanti saya bisa meminta bantuan Tuan Jin. Tapi Nona Fen sudah sangat membantu. Mungkin nanti saya tidak bisa meminta bantuannya lagi. Jadi, Tuan Liang setuju untuk bekerja sama? Nona Fen, senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Nona Fen. Bisakah kita bicara sebentar? Halo. Sekretaris San, saya. Baru saja melihat Jin Fei menemui Nona Fen. Nona Jin, saya sedang terburu-buru. Semoga pembicaraan kita bisa cepat selesai. Apakah kau sedang terburu-buru menemui Tuan Jin? Nona Fen, kau tahu tidak? Siapa sebenarnya Jin Jiayu yang kau ikuti ini? Seperti apa orangnya tunanganku? Aku sendiri yang tahu. Sebaliknya, kau yang mengatakan dia adalah Nona Kim yang hilang. Apakah kau punya bukti untuk membuktikannya? Tentu saja, tanda lahir kupu-kupu di punggungku. Ini buktinya. Tanda lahir kupu-kupu. Aku ingat ada sesuatu yang menarik di balik Bai Fen. Tanda lahirmu sangat cantik. Benarkah? Tapi aku tidak bisa melihat seperti apa bentuknya. Tidak masalah. Aku akan menggambarnya untukmu.
Oh, benar-benar cantik sekali. Nona Kim. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Saat itu, Nona Kim yang meninggalkan saya. Tidak mungkin, Nona Fen. Ini adalah kenyataan. Saat aku lahir, ibu sangat menyayangiku. Bahkan ingin memberikan seluruh perusahaan Jinsi kepadaku. Jin Jiayu mengetahui hal ini entah dari mana. Lalu merencanakan untuk mengajakku bermain, dan meninggalkanku di pinggir jalan. Kemudian dia menemukan aku sebelum ibu. Karena takut aku akan menceritakan hal ini. Lalu merusak wajahku. Tidakkah kau merasa orang seperti itu sangat menakutkan? Nona Jin, apa maksudmu mengatakan semua ini padaku? Dulu, Jin Jiayu bisa meninggalkan aku demi keluarga Jin. Nona Fen. Suatu hari nanti dia juga akan meninggalkanmu demi keluarga Jin. Lebih baik kita bekerja sama. Bersama-sama menjatuhkannya. Jin Jiayu, bagaimana menurutmu? Kurasa, apa yang kau lakukan? Awalnya aku benar-benar mengira kau adalah nona keluarga Jin yang hilang. Tapi setelah kau membuat keributan seperti ini, aku malah ragu kau bukan. Fenki sangat baik. Kau tunggu saja. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Fenki. Tunangan kakak, Fenki. Perempuan jalang itu. Fei Fei, jangan khawatir. Ibu pasti akan membantumu untuk menghajarnya dengan keras. Bu, lebih baik tidak usah. Kakak akan marah padaku. Dia. Apa haknya dia? Tenang saja, nak. Serahkan semuanya pada ibu. Kamu, tunggu saja pesta yang ibu siapkan untukmu. Aku ingin membuat sayangku, Fei Fei, tampil gemilang di hadapan semua orang. Terima kasih, ibu. Bukankah kau bukan putri kandung nenek? Kenapa? Kau ingin membongkarku? Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang akan dipercaya ibu, kau atau aku. HMPH. Membongkarmu? Tentu saja tidak. Aku malah berharap kau tetap menjadi nona besar keluarga Jin seumur hidup. Nenek juga, seumur hidup, tidak akan pernah tahu kebenarannya. HMPH. Nyonya Jin benar-benar kasihan. Anak kandungnya sendiri tidak dicintainya. Kau ini makhluk yang kejam dan tidak berperasaan. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kita seret keluarga Jin ke jurang bersama. Mau atau tidak? Tentu saja mau. Saat dia merusak wajahku dulu, seharusnya dia sudah memikirkan hari seperti ini. Fenki, Jin Jiayu. Kalian tunggu saja. Untung kau tidak apa-apa. Bagaimana kau bisa datang? Mitra kerjaku yang memberitahuku. Lain kali, jika kau pergi bersama orang lain, kau harus memberitahuku. Kalau tidak, aku akan sangat khawatir padamu. Saya mengerti. Ngomong-ngomong, keluarga Kim baru saja menemukan nona ini. Kau harus berhati-hati. Dia mungkin akan melawanmu. Nyonya semakin khawatir padaku. Bagus, teruslah begitu. Aku serius. Kita hadapi saja. Air pasang, tanah menutup. Malam ini. Ibu Fang bilang mau mengadakan pesta makan malam untuk putri kesayangannya yang baru ditemukan. Bagaimana? Mau ikut denganku? Mau. Bu. Fei Fei. Ada apa denganmu? Siapa yang mengganggumu? Ceritakan pada ibu. Ibu akan membantumu. Bu. Itu istri Pak Fen. Calon istri kakak. Hahaha. Nona Yang, saya ingin menyanyikan lagu itu untuk kalian. Silakan. Semuanya, ayo, ayo. Beliau adalah putriku, Jin Fei, yang baru saja kutemukan kembali. Selamat ya, Nyonya Jin. Nona Jin memang pantas menjadi putri keluarga Jin. Kau terlihat sangat cantik dan menawan. Suami saya memang tidak setampan putra Anda. Tapi dia juga tampan rupawan. Bagaimana kalau kita biarkan kedua anak ini saling mengenal? Nyonya Jin, anak saya juga. Ini memang keluarga kaya raya.
Mereka yang dulu tak mampu kusandingi. Sekarang satu persatu berusaha mendekatiku dengan penuh harap. Fei Fei, masih kecil. Hal itu untuk sementara tidak perlu dipertimbangkan. Tapi anakku yang tidak berguna itu. Baru-baru ini beredar desas-desus. Sebagai seorang ibu, aku merasa perlu untuk mengklarifikasi. Aduh, anak bodoh ini. Ibu Kim, apa maksudmu? Jadi, masalah tunangan itu palsu? Nyonya Kim sudah mengklarifikasi di sini. Jadi, pasti itu palsu. Kukira ada yang menyebarkan desas-desus, bahwa masalah tunanganku itu palsu. Benarkah begitu? Kim Gayuk, kenapa kau ada di sini? Adikku telah menemukannya. Tidak bisakah aku datang sebagai saudara? Ya, bukankah normal Ayu datang ke sini sebagai saudara? Atau apakah Nyonya Jin, putri Anda, tidak boleh palsu? Nyonya bingung. Kamu ibu, apakah kamu baik-baik saja? Saudara, Anda sengaja meninggalkan saya saat itu. Saya akan berhenti mengejarnya. Bagaimana kamu bisa membuat mama seperti ini? Fei Fei, apa yang kau katakan tentang dulu? Dulu kakakmu sengaja meninggalkanmu. Kenapa kamu tidak memberitahu mama lebih cepat? Kim Jiayo, aku benar-benar melahirkan anak yang tidak tahu berterima kasih. Nyonya Kim, bagaimana Anda bisa begitu percaya dengan apa yang dikatakan Nona Kim ini? Tidak percaya apa yang dikatakan putriku? Apakah kau percaya perkataanku? Kim Gayung bahkan belum bicara. Kau sudah beradu argumen denganku. Nyonya Kim, kau belum tahu kan? Adikku ini, aku pernah bertemu dengannya sekali. Kin. Aku ayahmu. Kau siapa? Aku tidak mengenalmu. Ibu, aku benar-benar tidak kenal orang ini. Ibu percaya padamu. Kau mencari orang seperti ini. Hanya untuk menjebak putriku? Nyonya Huang. Pria ini adalah ayah kandung Nona Chen. Mereka memiliki hubungan darah. Jika ibu masih tidak percaya, kita bisa langsung ke rumah sakit untuk tes DNA. Baiklah, tidak masalah. Fei Fei, jangan takut. Begitu hasilnya keluar hari ini, mereka tidak akan bisa berkata apa-apa lagi. Aku akan mendengarkan ibu. Bagaimana dengan Jinse, si bodoh itu? Jika Kaisar Jinse turun tangan, aku akan selesai. Ini untukmu. Semuanya, mohon tunggu sebentar. Baiklah. Paman muda. Benarkah tidak apa-apa? Tenang saja, dia adalah putri keluarga Chen. Sebelumnya dia menyamar sebagai adikku dan ketahuan olehku. Saat itu punggungnya belum ada tanda lahir kupu-kupu. Dia pasti palsu. Kau tahu saja. Astaga. Hasil identifikasi keluar. Kita lihat apakah mereka masih berani bermesraan. Fei Fei, ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Aku hanya tidak menyangka kakak ternyata sangat membenciku. Fei Fei, kau terlalu baik. Lain kali jangan pedulikan dia. Ada mama, kan? Baik-baik saja, ya? Tapi kakak itu Tuan Jin. Dia tidak akan membalas dendam padaku, kan? Kalau begitu, mama akan mencopotnya dari jabatan CEO. Laporan pemeriksaan sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Selamat kepada ibu. Anda memang putri kandung dari ibu ini. Anda yakin tidak ada kesalahan pemeriksaan? Tuan Kim, saya jamin dengan sumpah jabatan saya. Tidak ada kesalahan pemeriksaan. Ada apa? Ah, aku tahu kau pasti putriku.
Cepat minta maaf pada adikmu. Tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Hasil identifikasi sudah keluar. Kau masih punya satu laporan pemeriksaan yang belum keluar. Bos, hasil lainnya sudah keluar. Hubungan dengan orang tua 99,9%. Tidak mungkin. Ini. Pasti kalian yang memalsukannya. Kalian hanya tidak ingin putriku kembali ke keluarga Jin. Nyonya Jin, kalau memang dipalsukan, mengapa yang dipalsukan bukan laporan tes DNA pertama? HMPH. Qin Jiayu, jangan lupa saham di kehidupan ini. Aku masih memegang 20%. Kau juga jangan lupa. Kakek memegang 30% saham. Aku masih memegang 50% saham. Kau pikir aku takut padamu, kakak? Kau yakin kau punya 50% saham? Maksudmu apa? Kakek pingsan. Ada apa? Kenapa kakek pingsan? Kakek pingsan itu karena tahu kalau kau yang kehilangan Jin Fei dulu. Jin J. Paman muda. Kakek pingsan karenamu. Tidakkah kau merasa malu? Ah. Kenapa kakek pingsan? Itu hanya kata-katamu saja. Kau pikir kami akan percaya? Fan Qin, urusan keluarga Jin apa hubungannya denganmu? Jin Zuo. Selama ini aku terlalu baik padamu. Xin Fang juga sudah kembali. Berani sekali kau, ya? Kakak, bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu tentang Jin J karena orang luar? Bukankah dia keluargamu? Keluarga. Aku akan memberitahumu. Keluarga dekatku hanya Fan King dan kakek. Jangan langsung mengaku-ngaku dekat. Kalian pantas? Jin Jiayu. Jin Jiayu. Semua diam. Tuan Jin pingsan karena serangan jantung. Tidak ada masalah serius. Kira-kira 3 atau 4 hari lagi akan sadar. Tuan Jin sudah tua. Kalian semua jangan membuatnya marah lagi. Kalau tidak, lain kali tidak akan seberuntung ini. Baik, terima kasih, dokter. Kalian beberapa orang. Di mana pintunya? Kita pergi. Kakek akan baik-baik saja. Dengarkan aku. Lain kali, hati-hati sedikit. Aku tidak akan melayaninya lagi. Jika Jin Jiayu tahu bahwa kakek pingsan karenamu, dia pasti akan membunuhku. Cara yang kamu pikirkan hanyalah membuat kakek pingsan karena marah. Lalu bagaimana lagi aku bisa membantumu? Sudah tahu, lain kali aku akan lebih berhati-hati. Kau boleh pergi. Tidak perlu kau katakan. Halo. Tolong periksa untukku, siapa lagi yang melakukan tes DNA di rumah sakit Renai malam ini? Tidak peduli siapa kau. Musuh bebuyutan Ultraman 3 hanya aku. Nona Fang, pasien tidak memiliki hubungan darah dengan Nyonya Jin. Terima kasih. Hahaha. Maaf. Ah. Dokter. Maaf ya. Tidak, aku sama sekali tidak boleh membiarkan mereka tahu bahwa aku tanpa sengaja mencampur sampelnya. Kalau sampai mereka tahu, aku pasti tidak bisa tinggal di rumah sakit lagi. Pasien harus dirawat dengan sangat baik. Baiklah. Kukira, aku akan mencarikanmu. Ibumu kandung. Tapi tidak apa-apa. Jika Nyonya Jin adalah ibumu, maka aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa.
Halo, bos, ada masalah besar. Grup yang sebelumnya berinvestasi pada kita. Selain Heng Yuan Group, semuanya telah menarik investasinya. Apa? Tunggu aku. Tuan Li, Tuan Wang. Kita sudah sepakat. Lalu membatalkan kesepakatan begitu saja? Tidak pantas, kan? Kau pikir kami benar-benar ingin berurusan denganmu? Hanya karena kau tunangannya Tuan Jin, kami memberi bantuan padamu. Sekarang Jin Jiayu sendiri sedang dalam bahaya. Belum juga kubatalkan kontrakmu. Kapan kontraknya dibatalkan? HMPH. Xiao Fan. Wanita itu? Seharusnya dia di rumah mengurus suami dan anak. Membuka perusahaan macam apa sih? Kau setuju, kan? Tapi kau harus bisa menemani saya sepanjang malam. Saya mungkin bisa mempertimbangkannya. Tuan Wang. Jika saya tidak salah. Ini masih wilayah saya, kan? Tidak tahu diuntung. Jadi, Tuan Liang. Apakah kau juga akan menarik investasi sekarang? Apakah kau juga akan menarik investasi sekarang? Nona Fen, kau juga tahu. Pada awalnya perusahaan kami berinvestasi padamu. Sebagian besar karena Tuan Jin. Ya, tentu saja saya tahu itu. Tapi saya melihat Tuan Liang belum langsung menarik investasi. Apakah saya boleh mengerti bahwa alasanmu bukan hanya karena Tuan Jin? Benar, Nona Fen. Saat itu saya telah memeriksa semua dokumennya dengan saksama. Saya sangat memahami kemampuan Nona Fen. Nona Fen bukan hanya memiliki gelar kosong sebagai tunangan Tuan Jin. Saya sangat optimis terhadapmu. Terima kasih atas apresiasinya, Tuan Liang. Nona Fen. Haha. Saya mewakili grup Heng Yuan untuk melanjutkan investasi. Semoga Nona Fen nanti tidak akan mengecewakan kita ya. Saya akan berusaha. Pergi dulu. Hati-hati di jalan. Bos. Dikabarkan bahwa Tuan Jin telah dipecat dari jabatannya sebagai ketua dewan oleh Nyonya Jin dan petinggi lainnya. Tidak apa-apa. Grup Heng Yuan untuk sementara waktu tidak akan menarik investasi. Tapi mereka yang membatalkan kontrak dan menarik investasi. Sebelumnya juga untuk menjilat Xiao Shu. Sudah banyak membantu kita. Tapi tidak apa-apa. Mereka sudah lebih dulu membatalkan kontrak. Maka aku tidak keberatan untuk memeras. Mereka habis-habisan. Xiaolin, kau urus dulu semuanya. Nanti saya akan pergi ke Jingxi untuk melihat-lihat. Tenang saja, bos. Saya pasti bisa menyelesaikannya. Saya memegang 20%. Fei Fei memegang 25%. Sekarang kakek belum bangun. Kau hanya memegang 25% saham. Apa yang akan kau lakukan? Dia punya 25%. Boleh, tapi harus membuktikan dulu kalau dia adik kandungku, Bu. Fei Fei, jangan takut. Bukankah tes DNA sudah cukup? Ya, Om. Aku tahu kau tidak rela melepaskan posisi ketua dewan. Tapi kau tidak boleh sampai menjebak kakek untuk tidak mengakui adikmu. Tidak kusangka Tuan Jin tega melakukan apa saja demi posisi ketua dewan di grup Jin. Aku kira kau cukup lembut. Menurutku, fan 11 ini hanya alat Tuan Jin untuk membingungkan orang lain. Begitu waktunya tiba, akan ditinggalkan. Ya, benar juga. Apakah kalian ada yang ingin dikatakan? Bukankah sebagian besar saham Tuan Jin sudah tidak berada di tanganmu lagi? Maka seharusnya dia mengundurkan diri dari posisi ketua dewan direksi, bukan? Ahahaha. Tuan Jin, mengingat sebagian besar saham sudah tidak lagi di tanganmu. Maka seharusnya kau mengundurkan diri dari posisi ketua dewan direksi, bukan? Iya, iya. Aku rasa dia benar. Lebih baik kau mengundurkan diri dari posisi ketua dewan direksi, Jin Jiayu. Bahkan jika kau tidak mengakui Fei Fei, lalu bagaimana? Kau hanya memiliki 50% saham. Kita lihat saja apa yang bisa kau lakukan. Kakak. Dengarkan saja kata-kata ibu. Baiklah. Karena kalian semua ingin aku turun dari posisi ketua dewan. Maka akan kuserahkan saja kepada kalian. Tapi jangan lupa. Saat ayahku meninggal dulu. Tapi aku selangkah demi selangkah membawa perusahaan ini dari ambang kebangkrutan hingga ke posisi grup pertama seperti sekarang. Ah. Tanpanya,
Aku sangat ingin melihat berapa lama Jinzi bisa bertahan di tanganmu. Jinze, mulai sekarang aku serahkan Jinzi kepadamu untuk diurus. Nenek tenang saja. Aku pasti akan mengelola perusahaan dengan baik untukmu dan Tuan Gu. Jin. Tuan Jin. Benarkah desas-desus bahwa Bapak telah dicopot dari jabatan Ketua Dewan Direksi? Benarkah dulu Bapak meninggalkan adik perempuan Bapak demi keluarga Jin? Saya dengar Tuan Jin Senior masih koma sampai sekarang. Apakah benar itu perbuatan Bapak? Paman? Nona Fen? Nona Fen? Bukankah dia bukan Dong Xiaoqing? Dan dia tidak menyukainya? Jika kalian tidak takut Jiang Yudong bangkit kembali dan membalas dendam, silakan tanyakan saja. Paman, jangan khawatir. Tunggu kakek sadar. Kita akan merebut kembali ibu kota. Kau sangat tampan saat menyelamatkanku hari ini. Ini waktu seperti apa sih? Kau masih punya waktu untuk mengatakan itu? Makan dulu yuk. Baiklah, mari kita makan daging. Saya akan menerima telepon. Ya, halo, Tuan Jin, memang seperti yang Anda duga. Begitu Anda pergi, orang-orang yang berniat jahat itu langsung menunjukkan sifat aslinya. Ini kesempatan yang bagus untuk mengusir mereka semua dari perusahaan. Perusahaan tidak akan menampung orang yang berniat buruk. Ngomong-ngomong, kau harus selalu melindungi keselamatan kakek. Aku takut nanti mereka kalap dan mencari bantuan kakek. Baik, bos. Oh ya. Kapan Bapak kembali? Ampuni saya. Biarkan saya istirahat 2 hari. Saya akan menikmati makan enak dari istri saya selama 2 hari. Sekian. Ah, makan enak berkat istri. Hai. Dunia orang kaya, aku tak mengerti. Oh. Siapa istrimu? Kau adalah istriku. Bagaimana? Semua masakan ini adalah masakan andalanku sebelum aku kembali ke keluarga Fen. Sekarang, hanya kau dan Bai Fen yang pernah mencicipinya. Enak tidak? Istriku itu benar-benar pandai, bisa diandalkan di mana saja. Kau bilang aku tidak untung besar? Hehehe. Kalau begitu aku akan membayar hutang dengan diriku sendiri. Kau akan membayar hutang dengan dirimu sendiri? Aku malah rugi? Cepat makan. Enak, kan? Enak sekali. Aku ingin mencoba itu. Baik. Cantik tidak? Menurutku yang ini tidak secantik yang itu. Apakah itu? Ah. Oh. Bukankah ini paman kecilku yang sombong itu? Bagaimana bisa kau berada di tempat seperti ini? Tidak, ayo pergi. Aku menyuruh kalian pergi. Kau sebenarnya ingin apa? Apa yang ingin kulakukan? Tenang saja, kau mantan istriku. Jika kau mau menemani saya 1 malam, maka aku akan membeli semua pakaian ini dan memberikannya padamu. Jin J. Apakah kau terlalu nyaman duduk di posisi ketua dewan direksi grup Jin? Jin Jiayu, kau mengancamku. Ya, sekarang kau bahkan lebih rendah dari karyawan tingkat bawah grup Jin sekalipun. Aku kira kau adalah direktur utama yang sombong itu. Kurasa. Dia hanya menakut-nakutimu saja kok. Nona Jin, bukan. Seharusnya aku memanggilmu Nona Chen. Nyonya Jin tidak ada. Cepat sekali topengmu lepas. Fanki, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kau sudah memilih Jin Jiayu, maka jangan salahkan aku jika kejam. Chen King, berani kau sentuh dia sedikit saja. Coba, kau. Jin D. Percaya atau tidak, besok aku akan membuatmu lengser dari jabatan ketua dewan direksi grup Jin. HMPH. Siapa sih yang tidak bisa berlagak? Sekarang kau bahkan tidak punya dukungan dari keluarga Jin. Kau berencana menggunakan apa untuk menurunkan dia dari posisi ketua dewan? Mengandalkan dia? Jin Ze, kau ingin menyinggung Nona Eli dan grup Heng Yuan? Jin Ze, kau baru saja duduk di posisi ketua dewan grup Jin Lion. Dasarmu masih lemah. Jika kau menyinggung Nona Eli dan grup Heng Yuan secara bersamaan, lalu bagaimana jika para petinggi lainnya mengetahuinya? Kau pikir kau masih bisa aman di posisi ini? Grup Heng Yuan, HMPH. Kau kira kau siapa?
Jangan kira karena kau muridnya Alistair, mereka akan menurutimu. Kalau begitu, bagaimana kalau aku coba telepon? Kalau begitu, bagaimana kalau aku coba telepon? Ya sudah, telepon saja. Lihat apakah mereka mau menerima atau tidak. Halo, Tuan Liang. Nona Fen, saya baru saja akan menelepon Anda. Tidak menyangka Anda menelepon lebih dulu. Tanpa basa-basi. Bekerja sama dengan Anda adalah hal paling tepat yang pernah saya lakukan. Parfum produksi perusahaan Anda di pasar domestik dan internasional telah dihargai sangat tinggi. Sekarang industri kami sudah terhubung dengan perdagangan parfum terbesar internasional. Bisa bekerja sama dengan Tuan Liang juga merupakan suatu kehormatan bagi saya. Oh, benar. Kau menelepon tadi. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Begini, Tuan Liang. Ketua baru grup Jin, Jin Ze, ingin saya melayaninya. Bagaimana menurut Anda tentang hal ini? Nona Fen, tenang saja. Tanpa Tuan Jin Jiayu di kehidupan ini, kita masih bisa menghadapinya. Baiklah, kalau begitu terima kasih, Tuan Liang. Bagaimana kabar Jin Ze? Apakah kau masih perlu aku layani? Lepaskan aku. Kau ini sampah. Siapa yang kau sebut sampah? Hah? Kalau saja kamu tidak bersikeras menelepon Tuan Liang barusan. Apakah kita akan semalu ini? Jin Ze, jangan lupa bahwa kau berada di posisi ini karena aku. Kalau kau berani lagi berbicara padaku seperti itu, awas saja, aku akan segera menyingkirkanmu dari posisi Ketua Kim. Semua ini salah Fen Qi. Tenang saja, aku pasti tidak akan melepaskannya. Baguslah. Aku ke kamar mandi sebentar. Kau pulang saja dulu. Kalian wanita-wanita ini. Suatu hari nanti akan kuperlihatkan kepada kalian. Tunggu saja. Siapa dia? Pasien di ruang 209. Aku mengerti. Tidak mungkin, putri keluarga Jinsi hanya bisa aku. Dia memang bukan putri keluarga kaya dari ibu kota. Tapi melihat penampilannya, sepertinya dia sudah menemukan siapa putri Zheng itu. Mengikuti dia, kita pasti bisa menemukan adik perempuan Xiao Shu. Bagaimana? Sekarang kau masih butuh aku untuk melayanimu? Fen Qi, kita tunggu saja. Tampan sekali. Semua berkat paman yang memperkenalkan aku pada Tuan Liang. Setelah aku meninggalkan Jingxi, Tuan Liang bisa bekerja sama denganmu lagi. Itu semua karena kemampuanmu sendiri. Lalu, apakah kamu mau bekerja di perusahaanku nanti? Apa kamu sangat tidak bisa lepas dariku? Panggil saja namaku saja mulai sekarang. Aku pergi ke kamar mandi sebentar. Halo, Sansing. Jinje terlalu santai di posisi ketua dewan. Kita harus memberinya beberapa pekerjaan. HMPH. Bukankah ini ruang perawatan Bai Fen? Jadi kau adalah putri keluarga Kim? Bisa dibilang kau cantik juga. Sayang sekali, di dunia ini hanya bisa ada satu putri keluarga Kim. Dan orang itu haruslah aku. Bagaimana kau bisa datang? Aku juga harus berterima kasih padamu. Karena aku menemukan adik iparku.
Kau bicara apa sih? Akulah adik iparmu. Ternyata kau adalah putri keluarga kaya di Xinjiang. Kau termasuk menantu Amerika. Kau mau apa? Tentu saja karena aku cantik dan baik hati. Tidak tega melihat keluarga terpisah. Jadi, tentu saja aku akan mempertemukan kakak beradik yang sebenarnya. Begini saja. Sebutkan harganya. Asalkan kau tidak menceritakan kejadian hari ini. Aku akan memberikan setengah sahamku padamu. Setengah saham? Tapi aku menginginkan semua sahammu. Bagaimana ini? Fan Qi. Aku mengingatkanmu. Jangan terlalu serakah. Hati-hati, nanti kekenyangan dan malah merugikan diri sendiri. Jadi kau mengerti maksudku? Maksudmu apa? Karena Anda mengerti ini. Lalu mengapa kau masih menyamar sebagai putri keluarga Jin? Tidakkah kau takut akan mendapatkan kerugian yang lebih besar daripada keuntungannya? Atau apakah kau hanya bermaksud untuk menakut-nakutiku saja tadi? Jangan-jangan kau sendiri sebenarnya tidak percaya dengan alasan itu? Aku baru menyadari betapa cerdasnya aku. Bisa langsung melihat menembus kedokmu. Fan Qi, aku memperingatkanmu. Jangan terlalu berani. Aku semakin menjadi-jadi. Barusan kau yang menyerang saudaraku. Aku sudah sangat bermurah hati karena tidak melucuti pakaianmu dan membuangmu. Jadi maksudmu tidak ada ruang untuk negosiasi, ya? Karena tidak ada ruang untuk negosiasi. Maka pergilah mati bersama dia. Ah, ah. Bagaimana kau tahu? Coba tebak. Apakah mungkin aku sudah melihatmu menyembunyikan pisau saat aku mengikutimu tadi? Aku sudah melihatmu menyembunyikan pisau. Tadi aku berpikir lagi. Sebagai putri keluarga Jin. Mengapa kau tega berbuat jahat kepada orang asing yang sedang tidak sadarkan diri? Jadi, kau datang untuk memberikan obat? Maksudnya apa? Apakah tiba-tiba dia mengerti? Mau mencampuri urusanku? Jadi semua yang dia lakukan barusan hanya untuk menekan aku? HMPH, pura-pura, peduli, pada akhirnya tetap harus tunduk padaku. Ya, kau benar. Aku memang datang untuk membantunya. Aku ini putri keluarga Kim. Bagaimana mungkin aku bisa menyakiti orang asing? Itu dia. Sahabatku pernah bilang padaku, barang bagus harus dibagi bersama. Kalau begitu, karena kau orang baik, dan membawa barang bagus. Jadi aku mewakili sahabatku. Obat ini akan kubagikan padamu. Eh. Maaf. Dadah. Kaya raya. Orang jahat itu, sepertinya dia kabur. Tidak apa-apa, dia mungkin bisa lari, tapi dia tidak akan bisa selamanya bersembunyi. Kau masih tetap tenang. Kau akhirnya bangun. Kau akhirnya bangun. Aku sudah bangun, kau malah menangis. Jangan-jangan kau tidak suka aku datang? Mana mungkin. Aku hampir mati kegembiraan. Aku akan memanggil dokter untuk memeriksamu dulu. Jangan bergerak dulu, ya. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apakah kau sudah menemukan kakakku? Sepertinya. Sepertinya Kim Gayu. Apakah aku salah paham? Apakah orang tadi berpura-pura menjadiku? Bukan. Bagaimana kau tahu? Aku, meskipun selalu koma. Tetapi sepertinya sesekali bisa merasakan situasi di luar. Hanya saja sebelumnya, sekeras apapun aku berusaha, aku benar-benar tidak bisa bangun. Baru saja, kalau bukan karena aku merasakan kau dalam bahaya, mungkin aku juga tidak akan segera bangun. Terima kasih. Selalu kau yang melindungiku. Bodoh, kali ini bukan kau yang kulindungi.
Kau begitu cepat merindukanku? Xiao Yu, adik perempuanmu sudah ditemukan. Benarkah? Di mana? Di rumah sakit. Aku akan segera ke sana. Fei Fei? Apakah kamu? Meskipun ingatanku sedikit kabur. Tapi seharusnya aku. Ini laporan tes DNA hubungan orang tua dan anak yang baru saja selesai. Kemungkinan kamu dan ibumu adalah ibu dan anak kandung adalah 99,999%. Kakak, terima kasih. Fei Fei. Aku ini kakakmu. Maafkan aku. Jangan bicara seperti itu. Awalnya aku yang terlalu asyik bermain sehingga tersesat. Lagi pula, aku sudah mendengar dari Kiki. Selama ini kamu juga tidak hidup dengan baik. Apapun keadaanku, itu semua adalah kesalahanku. Aku pantas mendapatkannya. Bisa menemukanmu. Adalah hadiah terbaik yang diberikan Tuhan kepadaku. Aku adalah hadiah terbaik Tuhan untukmu. Lalu Kiki? Ngomong-ngomong, bagaimana kalian berdua bisa bertemu? Rahasia. Fei Fei, ada apa denganmu? Apakah ada yang mengganggumu? Bu, aku tidak apa-apa. Halo. Bu, aku sudah menemukan putri kandungmu. Kau yakin? Ya, dia di rumah sakit sekarang. Apakah Chen Qin ada di sampingmu sekarang? Dia ada di sini. Jangan datang dulu. Tunggu aku sampai kembali. Baiklah, saya mengerti. Ya ampun. Kakak, dia bicara apa sih? Tidak ada apa-apa. Dia hanya sedikit mengkhawatir kamu. Itu, aku ingat aku masih ada beberapa urusan. Aku keluar sebentar. Baiklah, hati-hati di jalannya. Hei, Chen Qing, kamu ngapain? Kalian akhirnya pulang juga. Fei Fei. Astaga. Secepat itu sudah saling mengakui? Kamu tidak takut dia menipu kamu sepertiku? Tidak. Begitu melihatnya, aku tahu dia adalah jodohku. Fei Fei. Jika kau benar-benar percaya diri seperti itu, mengapa kau dulu yakin bahwa aku adalah orangnya? Ya. Aku benar-benar buta dulu. Ah. Lepaskan ibuku. Kau menginginkan apa? Aku akan menyanyikannya untukmu. Tuan Muda Jin memang cukup murah hati. Aku menginginkan seluruh keluarga Jin. Baiklah, tidak masalah. Kau benar-benar bersedia melepaskan keluarga Jin? Lepaskan ibuku. Semuanya bisa dibicarakan. Oh. Tidak menyangka Nyonya Jin biasanya bersikap seperti itu padamu. Kau bahkan rela meninggalkan semuanya untuknya. Itu hanyalah barang-barang duniawi. Jika kau menyukainya, akan kuberikan padamu. Sayang sekali. Yang paling kuinginkan adalah nyawa kalian. Oh, bodoh sekali kau. Kali ini bukan kamu yang melindungiku, kan? Ah. Selama aku bisa menandatangani kontrak dengan 3 perusahaan, Guo Mao, Rouxin, dan Feng Nuan, posisi ketua dewan saya akan aman. Ketiga perusahaan ini adalah teman lama yang bekerja sama dengan keluarga Jin. Aku benar-benar tidak mengerti. Mereka tidak mau menandatangani kontrak. Haha. Jin Jiayu, kau benar-benar kalah kali ini. HMPH, Tuan Jin, ada masalah. Ada apa? Kenapa tidak bicara baik-baik? Guo Mao bilang mereka hanya mau bicara dengan Jin Jiayu. Karena Jin Jiayu tidak ada, mereka tidak akan melanjutkan kerjasama dengan grup Jin. Apa? Suami yang lembut dan hangat? Ai. Katakan. Kata-kata mereka lebih intens daripada pusat perdagangan Cina.
melepaskan, melepaskan, meletakkan, tangan, melepaskan. Ah. Xiaoshu. Ah. Ah. Kakak. Paman muda. Paman. Paman muda, paman, paman. Kau sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Hanya luka luar saja. Bagaimana perasaanmu sekarang? Luka luar? Apa itu? Dokter sudah bilang, kalau masih masuk 1 senti lagi, sudah kena jantung. Bukankah masih ada 1 senti lagi? Tenanglah. Jiayu sudah bangun. Bu. Kakek. Ah. Ehem. Bagaimana? Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil. Bagaimana bisa hanya luka kecil? Jiayu. Ibu meminta maaf padamu. Ibu salah. Ibu. Jangan pernah berkata seperti itu. Sebelumnya karena masalah Fei Fei. Ibu terus menyalahkanmu. Tapi sebenarnya yang paling pantas disalahkan adalah aku sendiri. Aku adalah ibumu dan kakakmu. Aku seharusnya merawat kalian berdua dengan baik. Tapi aku malah bersikap sangat bias padamu. Ini semua salahku. Seandainya bukan aku tidak akan punya kesempatan untuk menyakitimu. Ibu. Biarkanlah masa lalu berlalu. Lagi pula, sekarang kita semua sudah berkumpul bersama sebagai sebuah keluarga. Bukankah itu sangat menyenangkan? Sekarang keluarga kita juga bertambah seorang anggota keluarga. Iya. Mereka semua adalah keluarga. Selamat datang Ketua Jin Jiayu. TN Koubai Jin. Selamat datang di Ketua. Selama waktu ini saat saya tidak di sini, terima kasih atas kerja keras Anda. Saya melihat kinerja Anda masing-masing. Sekarang mereka yang membaca nama saya dapat langsung ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk menangani prosedur pengunduran diri. Yang pertama, Kanazawa. Oh ya. Serangkaian urusanmu yang lain akan diurus Departemen Hukum. Jika tidak ada halangan. Sisanya dari hidupmu seharusnya dihabiskan di penjara. Terakhir kali kau mengenakan gaun pengantin sepertinya masih terakhir kali. Sayang sekali, kali ini tidak ada paman muda yang bisa menemani saya menghabiskan malam bersama sebelum hari pernikahan. Jika kau mau, aku bisa memerankan 2 peran sekaligus. Cium 1, cium 1. Cium 1, cium 1, cium 1. Cium 1. Malam itu panjang.